Diameter seluruh meja kompetisi mendekati 500 meter. Jika hanya ada 2 orang di sana di atas, itu sekecil semut. Penutup pelindung yang besar mencapai ketinggian 200 meter dan terasa sedikit terhubung. Dari sudut manapun, Anda dapat melihat situasi dari lapangan permainan. Pada saat yang sama, layar besar digantung di langit untuk memperbesar detail permainan. Sebelum saya memiliki istirahat 3 hari penuh untuk mempersiapkan ini. Selanjutnya, apakah itu 1 lawan 1 atau 2 lawan 2 dan pertarungan tim, semuanya akan berlangsung di tempat yang sama ini. Setiap kali kompetisi memasuki babak sistem gugur, itu adalah waktu terpanas, dan itu juga momen ketika itu benar-benar menarik. 64 final hari ini adalah hari ketika 64 memasuki 32. Untuk bisa masuk ke babak knockout, setiap peserta sudah mendapatkan hadiah yang berlimpah. Di saat yang sama, setiap kali lolos, hadiahnya hampir berlipat ganda. Pemain yang bisa masuk ke peringkat 64 pasti akan diperhatikan oleh konsorsium besar dan keluarga serta menjadi incaran para godaan. Mengapa begitu banyak master jiwa muda berusaha sekuat tenaga untuk bersaing dengan segala cara, adalah untuk menjadi terkenal dalam kompetisi seperti itu, sehingga meletakkan dasar bagi perkembangan masa depan mereka. Untuk bisa mengikuti babak final, tidak diragukan lagi 64 orang ini telah berhasil. Di antara mereka, ada 3 di Akademi Shrek dan 5 di Akademi Monster. Tentu saja, ini juga yang paling sedikit dari Akademi Monster sebelumnya yang mampu memasuki final individu. Zona tunggu tidak lagi seperti dulu, karena lapangan bermain sudah menyatu dan ada banyak ruang di stadion besar. Ruang tunggu mewah yang dibangun sementara berada di pinggir lapangan kompetisi, dan di atasnya terdapat mimbar dengan posisi pandang terbaik. Hari ini adalah pertandingan 1 lawan 1, dan 64 kontestan semuanya berada di zona tunggu ini. Di zona perang, 64 sofa mewah tertata rapi, beragam makanan dan minuman disediakan, dan ada personel layanan yang berdedikasi. Dapat memenuhi sebagian besar persyaratan kontestan. Para pelayan ini muda dan cantik, dan tubuh mereka penuh dengan semangat muda, dan setiap orang memiliki senyum tipis di wajah mereka. Layanan sudah siap. Mereka yang bisa duduk di sini adalah kebanggaan generasi muda. Dalam sejarah kompetisi elit master jiwa muda senior di benua Eropa, ada kasus di mana pelayan dan kontestan cantik dan cantik terikat. Untuk para pelayan yang hanya orang biasa, itu tidak kurang dari 1 langkah ke langit. Oleh karena itu, antusiasme mereka terhadap pelayanan dapat dibayangkan. Kapten, ini sudah pelayan ke-6 yang berkeliaran di depan Anda. Bagaimana perasaan Anda? Su Xiaoyan berkata kepada Tang Wulin dengan senyum rendah. Tang Wulin juga sangat tidak berdaya, dia telah ditanyai 6 kali apakah dia harus makan buah atau minum air. Memang, dari segi penampilan, di antara 64 pemain pria dalam kontes, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Muda, tampan, dan kuat, setiap poin adalah senjata untuk memikat wanita. Tang Wulin berkata tanpa daya, Xiaoyan, perhatikan kekhawatiranmu. 5 kontestan di Akademi Monster sedang duduk di sisi lain. Dai Yun Er sedang mengerutkan kening saat ini, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Yun Er, ada apa? Dai Yuan bertanya dengan curiga, duduk di samping adiknya. Dai Yun Er mendengus, aku tidak bisa memahami kebaikan beberapa orang. Selain hormat, pelayan di sisi mereka tidak berani mengungkapkan hal lain. Lagi pula, siapa yang tidak mengenal putri ini? Terlebih lagi, Dai Yuan masih merupakan pesaing kuat untuk tahta masa depan. Adapun Long Yu, meskipun kekuatan orang ini sama mengejutkannya, aura di tubuhnya bukanlah sesuatu yang berani didekati siapapun, tubuh agung itu, kepala botak besar. Bagi kebanyakan wanita, ada lebih banyak gagasan tentang menjauh. Dai Yuan tersenyum dan berkata, kamu memiliki masalah dengan fokusmu. Mengapa kamu tidak memikirkannya, apa yang akan terjadi jika kamu bertemu dengannya di dalam game? Dai Yun Er membandingkan tinjunya yang kecil, tentu saja dia memukulinya hingga menemukan gigi di seluruh lantai. Hahaha. Long Yu tertawa keras, kata yang bagus, Yun Er, Brother Madman mendukungmu. Ayo. Dai Yun Er berkata, menurut jadwal lotre, jika dia memenangkan permainan ini, dia akan bertemu dengan saya di pertandingan berikutnya. Kemudian Anda akan menunggu dan melihat bagaimana saya membersihkannya. Dai Yuan melihat wajah kakaknya, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Menurut proses permainan, jika Tang Wulin menghabiskan 2 ronde pertama, dia akan menjadi orang yang ditemui di ronde ketiga. Tapi Tang Wulin dan Long Yu tidak berada di divisi yang sama, dan mereka hanya bisa bertemu di final. Untuk semua orang di Akademi Monster, tahap terakhir sama pentingnya, dan mereka berada di bawah tekanan yang lebih berat daripada Akademi Shrek. Bagaimanapun, ini adalah benua bintang Luo, yang jaraknya puluhan ribu mil dari benua Dou Luo.
Bahkan jika semua orang di Akademi Shrek kalah, tidak ada berita yang akan dikirim kembali, apalagi usia mereka 5 tahun lebih muda dari semua orang di Akademi Monster. Tahun. Bahkan jika Anda kalah, itu bukan apa-apa. Namun, Akademi Monster tidak boleh kalah. Untuk sang juara, Dai Yuan tidak pernah khawatir. Tapi nyatanya, selama semua orang di Akademi Shrek bisa mencapai semifinal, itu sudah menjadi kemenangan. Di sisiku sendiri. Tidak peduli apa, Anda harus menghentikan kemajuan Tanggulin. Saat ini, di panggung kompetisi, cahaya dan bayangan jatuh dari langit. Itu adalah cahaya yang terbang dari atas Stadion Xingluo. Di lubang di atas stadion besar, sesosok tubuh perlahan turun bersama cahaya. Dia mengenakan pakaian dalam kuning pucat, elegan dan tenang, dengan fitur halus dengan senyum tipis. Halo semuanya, saya Fang Er. Saya merasa terhormat menjadi pembawa acara dan komentator tamu di tahap akhir. Ini. Fang Er. Semua mata penonton tertuju padanya dengan suara bulat, dan untuk sementara, sorakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh stadion. Dalam kompetisi ini, komentar Fang Er yang tajam dan tepat serta penampilannya yang memukau membuat popularitasnya melambung tinggi, sehingga penyelenggara memutuskan untuk menyerahkan interpretasi tahap akhir kepadanya. Didorong oleh sinar cahaya, Fang Er terus jatuh di tengah platform kompetisi, dan dia membungkuk ke arah mimbar dan memberi hormat. Memasuki babak final, persaingan juga akan semakin ketat. Lagi pula, sedikit kelalaian bisa berujung pada kekalahan dan eliminasi secara lengkap. Hari ini adalah hari pertama babak final pertandingan 1-1 kami, meski kami tahu itu mustahil, tapi di sini, saya masih ingin mendoakan setiap kontestan kemenangan. Tentu saja, bagi Anda, lebih penting untuk menunjukkan diri Anda dan tampil di level terbaik Anda. Tepuk tangan bergemuruh. Setelah Fang Er membungkuk ke mimbar lagi, dia berjalan perlahan menuju mimbar. Di atas panggung kompetisi, semua lampu sorot bersinar, meski di siang hari tetap membuat kemilau panggung kompetisi semakin memukau. Hari pertama dari 64 pertandingan individu akan dimainkan dalam 16 pertandingan, dan akan ada 16 pertandingan besok. Dalam pertandingan hari ini, baik Tang Wulin dan Yuanen Yehui akan dimainkan, sedangkan permainan Xie Xie akan dimainkan besok. Selanjutnya, kami mengundang pasangan pertama di babak sistem gugur untuk naik ke panggung. Salah satunya, saya yakin semua orang telah memperhatikannya sejak lama, berasal dari benua Douluo, tempat kelahiran Kekaisaran Luo bintang kami, dan juga di benua Douluo. Tang Wulin, kapten tim Akademi Shrek yang dikenal sebagai Akademi Pertama. Itu benar, game pertama sistem gugur adalah game Tang Wulin. Inilah yang bisa diatur oleh penyelenggara. Meskipun Akademi Shrek seperti serigala yang mendatangi rakyat kerajaan bintang Luo, tak dapat disangkal bahwa perhatian mereka sekarang sangat tinggi, nomor 2 setelah Akademi Monster. Sebagai kapten Akademi Shrek, dia juga orang kuat yang mengalahkan Su Mu dan Hualantang dari Akademi Monster. Tang Wulin dari bahkan lebih prihatin. Oleh karena itu, di game pertama dari babak pertama sistem gugur, penyelenggara mengaturnya, dan pertandingan terakhir dari babak pertama besok akan menjadi penampilan terakhir Long Yu. Tentu saja, ini untuk lebih menarik perhatian, begitu Fang Er, yang sudah naik ke podium dan mulai menjelaskan, mengatakan ini, tiba-tiba hadirin mendengar gelombang gunung, Bo'o. Tang Wulin ada di Bo'o, berdiri dan berjalan keluar dari zona tunggu. Mata semua orang di Akademi Monster tertuju padanya, wajah Long Yu tersenyum, dan gigi Dai Yun Er terkatup. Dia sangat dendam, dan dia tidak bisa melupakan cara Tang Wulin menolaknya. Setiap kali dia memikirkannya, dia menggelitik giginya dengan kebencian. Jadi, siapa lawan Tang Wulin? Mari kita undang salah satu jenius terbaik dari Akademi Kerajaan Xingluo, Sima Xian, yang dikenal sebagai bintang baru Xingluo, datang ke panggung. Sima Xian berusia 20 tahun ini. Adalah bakat luar biasa yang dikembangkan oleh Kekaisaran Xingluo. Pada awalnya, dia diterima di Akademi Monster pada waktu yang sama, tetapi dia memilih untuk tinggal di Akademi Kerajaan Xingluo karena beberapa alasan pribadi. Sekarang, dia telah belajar sesuatu. Dalam kompetisi ini, tak terkalahkan. Pertandingan pertama hari ini ditakdirkan untuk menjadi duel. Bab 652 Sima Xian. Sima Xian. Mendengar nama ini, bahkan semua orang di Akademi Monster pun sedikit terkejut. Faktanya, fakta bahwa Sima Xian tidak bergabung dengan Akademi Monster masih merupakan proses yang legendaris. Mata semua orang di Akademi Monster tertuju pada wajah Long Yu, dan naga gila ini juga jarang menunjukkan rasa malu. Ternyata setelah Sima Xian diterima di Monster Academy, saat sekolah dimulai, dia pergi ke Monster Academy untuk melapor. Di Kerajaan Bintang Luo, status Akademi Monster mirip dengan Akademi Shrek di benua Douluo.
Bagaimana mungkin ada yang tidak ingin bergabung dengan Akademi Monster? Namun, ketika si Masian dengan senang hati datang ke pintu Akademi Monster, dia kebetulan bertemu dengan seseorang. Pria ini berdiri di depan gerbang sekolah, menghalangi jalannya. Lalu dia mengatakan sesuatu padanya. "Nak, apakah kamu kaya?" Pria botak itu mengangkat tangannya dan memblokir si Masian. "Kamu siapa?" Si Masian dielu-elukan sebagai generasi jenius, dan dia berhasil masuk ke Akademi Monster, penuh kesombongan di dadanya. "Jangan khawatir tentang siapa saya, dan orang yang Anda kenakan terlihat seperti anjing, jadi ambillah uang." Pria botak itu mengusap jari ke arahnya. "Apa kau tidak mencari kematian? Minggir, itu telah menunda waktu pendaftaranku, bisakah kau membelinya?" Si Masian mengangkat alisnya, penuh amarah, dan pada saat yang sama, dia dilepaskan dengan samar. "Apakah kamu punya uang?" tanya pria botak itu. "Ya, tapi apa hubungannya denganmu?" Mata si Masian berkedip karena dingin. 2 menit kemudian. "Benar saja, jumlahnya banyak, semuanya milikku." Pria botak itu menginjak punggung si Masian dengan satu kaki. "Jika kamu punya kemampuan, kenapa kamu datang ke Akademi Monster? Kembali mandi dan tidur." Pria botak itu mengambil uang itu, berbalik dan dengan angkuh masuk ke Akademi Monster. Si Masian bangun dengan mulut penuh darah, kebencian di hatinya telah mencapai titik ekstrim, dan dia meraung, berbalik dan lari. Segera setelah itu, dia bergabung dengan Akademi Kerajaan Xingluo. Mengingat situasi aslinya, bagaimana mungkin Long Yu tidak malu, karena ini, dia juga dihukum oleh Akademi Monster. Jika bukan karena Dean of Grace, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk masuk ke Monster Academy. Begitu dia mendengar nama si Masian, Monster Academy tidak bisa menahan senyum ketika dia menatapnya. "Ahem. Kecuali Yun-Er, aku akan menghajarmu jika kau melihatnya." Long Yu memukul tinjunya. "Hahaha." Para siswa Akademi Monster tidak bisa menahan tawa. Tang Wulin tidak tahu bahwa lawan di depannya memiliki hubungan seperti itu dengan Long Yu. Saat ini, perhatiannya tertuju pada si Masian. Si Masian tidak tinggi, tinggi hanya sekitar 1,6 meter, sosoknya cukup proporsional, dan matanya tidak kecil, cocok dengan Tang Wulin. Sosok itu terlihat agak kurus. Dia menatap mata Tang Wulin dengan penuh keinginan, jadi ketika Tang Wulin bertemu dengannya, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. "Saya berpikir, apa yang ingin orang ini lakukan? Apa yang ingin dilakukan si Masian? Apa yang menurutnya sederhana?" Semua Kekaisaran Bintang Luo sekarang tahu bahwa kapten dari Akademi Shrek ini memiliki kekuatan luar biasa, dan banyak orang membandingkannya dengan Long Yu. Si Masian dipukuli oleh Long Yu dan merampok uang sekolahnya, yang dianggap memalukan seumur hidup. Kemudian, dia menemukan Long Yu 3 kali berturut-turut, menginginkan balas dendam pada Sui Hen. Namun, waktu yang bisa dia pegang di tangan Long Yu terus berkurang. Ini membuatnya sedih menemukan bahwa jarak antara dirinya dan Long Yu terlalu besar, dan dia mungkin tidak bisa mengejar ketinggalan dalam hidupnya. Setelah itu, dia bekerja keras dan berlatih keras. "Aku belum pernah melihat naga gila itu selama 3 tahun penuh." Dalam kompetisi ini, dia melakukan banyak usaha dan tujuannya adalah Long Yu. Di matanya, Tang Wulin adalah batu ujiannya. Selama dia bisa mengalahkan Kapten Akademi Shrek, dia akan segera menjadi terkenal di dunia Master Roh Kekaisaran Bintang Luo dan membiarkan semua orang mengenalnya. Pada saat itu, dia bisa berdiri bahu-membahu dengan Long Yu. Karena itu, setelah dia mendapatkan hasil imbang, dia sangat ingin pertarungan ini datang. Dia sekarang berpikir tentang bagaimana sepenuhnya menekan Tang Wulin dan langsung memenangkan permainan. Di lapangan, wasit tidak mengumumkan aturan apapun, hanya mengamati kedua sisi dan memulai hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, permainan dimulai. Di podium, Fang Er duduk tegak. "Hadirin yang terhormat, permainan telah dimulai. Mari kita lihat siapa yang bisa menang dalam duel yang kuat ini." Si Masian memimpin dalam bergerak, dan dia melepaskan semangat bela dirinya. Seperti yang diharapkan, murid terbaik Akademi Kerajaan Xingluo memiliki 5 cincin roh ungu. Ini sudah merupakan konfigurasi cincin roh yang sebanding dengan murid-murid terbaik dari Akademi Monster. Pemain seni bela diri si Masian sangat kuat, bernama Naga Oshorn. Dikatakan sebagai naga sejati dan satu jenis takin jiwa binatang yang langka gabungan kehadiran lahir. Sedangkan kecepatan naga memiliki yang kuat dan takin itu memiliki wuhun tidak dalam lingkup naga, tetapi dengan kehadiran setengah darah naga asli. Untuk menjadi teater juga. Setelah mendengar penjelasannya, setelah mendengarkan perkenalan Fang Er, kali ini giliran Xie Xie dan Yuanen Yehui yang tersenyum di sudut mulut mereka. "Oshorn? Ya, itu pasti lebih enak dari croissant."
Tanggulin berdiri di sana dan tidak bergerak, situs berdiameter 500 meter itu terlalu besar. Di kejauhan, dengan suara permulaan permainan, si Masian bergegas ke arahnya. Cincin roh pertama dan kedua dari tubuh si Masian bersinar satu demi satu, tubuhnya yang tampaknya kurus semakin besar saat dia berlari, kakinya menjadi kokoh dan kuat, dan tubuhnya menjadi besar, dengan ekor yang panjang. Menyeret ke belakang, dua tanduk raksasa tumbuh di atas kepalanya. Naga Oshorn. Itu memang sangat kuat. Garis keturunan naga sejati yang dimilikinya berasal dari naga sejati yang pandai berkuasa di antara Raja Kowon. Karena itu, pengawetan darah bisa sangat ampuh. Namun nyatanya, masih ada celah antara Martial Soul Oshorn Dragon si Masian dan naga Oshorn yang asli, karena ia hanya memiliki Martial Soul, namun berbeda dengan Tanggulin, Su Mu, dan Long Yu, ia memiliki kekuatan darah. Alasan mengapa Long Yu kuat adalah karena roh bela dirinya adalah Raja Naga Gunung, dia juga memiliki darah Raja Naga Gunung. Menambahkan keduanya bersama-sama, kekuatannya secara alami sangat menakutkan. Sementara si Masian berlari dengan liar, kepalanya berada di bawah tanah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Saat dia berlari, lingkaran-lingkaran kuning terus menyebar dari bawah kakinya. Kontrol gravitasi. Ini adalah kemampuan jiwa yang sangat kuat. Dengan peningkatan kekuatan, kelipatan yang dapat mengontrol gravitasi juga akan meningkat. Si Masian dengan basis kultivasi Viverings dapat mengendalikan gravitasi untuk meningkat 5 kali lipat, tetapi dia sendiri tidak terpengaruh. Meskipun Tanggulin tidak dapat mendengar penjelasan Fang, dia melihat dengan jelas bahwa ketika si Masian Wuhun dilepaskan, dia merasakan gejolak nafas naga. Dia mengangkat alisnya dengan ringan, dan kemudian berdiri di sana, menunggu dampak si Masian. Si Masian cepat, kaki belakangnya yang kokoh berlari dengan liar, kepalanya tertunduk, dan sepasang tanduk bersinar dengan cahaya dingin. Kontrol gravitasi terus menumpuk dan berfluktuasi keluar dalam lingkaran ketika dia kurang dari 100 meter dari Tanggulin, efek kontrol gravitasi sudah mencapai kaki Tanggulin. Mata Tanggulin berbinar saat ini, cahaya keemasan yang cemerlang menyilaukan. Sementara kecemerlangan emas bersinar, lapisan sisik emas juga menutupi seluruh tubuh. Dua cincin lingkaran cahaya emas naik dari bawah kaki, cincin roh pertama bersinar, tubuh naga emas. Sepasang cakar naga emas tergantung di kedua sisi tubuhnya, melihat ke arah si Masian, hanya ada rasa dingin di matanya. Cincin roh ketiga di tubuh si Masian menyala saat ini, meski ingin mengalahkan Tanggulin, dia tidak meremehkan lawannya. Cincin roh ketiga dilepaskan, dan roh naga pengeras suara memberinya lapisan sisik yang tebal. Bab 653, Penindasan Mutlak. Sisiknya berwarna coklat merah, dan setiap bagian disajikan seperti berlian hanya saja berbeda dengan sisik Tanggulin. Sisiknya datar, tanpa tepi dan sudut yang menonjol. Dengan sisik yang dimilikinya, auranya berubah lagi, dan bahkan tubuhnya bertambah sedikit, panjang dan ekornya sudah lebih dari 5 meter. Kecepatannya secepat kereta yang dipandu jiwa yang berlari dengan liar. Memukul. Setelah itu, ada serangkaian rencana combo. Roh Naga Oshorn adalah sistem serangan yang kuat, ditambah dengan kontrol gravitasi dan kecepatannya yang kuat, si Masian memiliki terlalu banyak metode bertarung. Melihat bahwa dia akan tiba di depan Tanggulin, momentum luar biasa itu membuat seluruh ruang di atas panggung tampak terdorong untuk menindas Tanggulin. Kelihatannya seperti dampak langsung, tetapi kenyataannya, udara di sekitarnya yang didorong oleh desakan yang dahsyat ini terus-menerus menekan ke dalam, membatasi kemungkinan pergerakan Tanggulin. Pada saat yang sama, kepala si Masian, yang berlari dengan kecepatan tinggi, sebenarnya sedikit gemetar, seolah-olah dia bisa menyesuaikan arahnya dalam jarak kecil kapan saja. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menghindari serangannya dengan menghindar. Bahkan jika itu dihindari, itu akan sepenuhnya ditekan dalam momentumnya. Duel Master, begitu momentum ditekan oleh lawan, terlalu sulit untuk berbalik lagi. Senyum tipis muncul di wajah Tanggulin. Dia tidak menghindar. Melihat tubuh agung seperti naga bertanduk akan menabrak di depannya, dia mengambil langkah maju ke arah si Masian. Hanya satu langkah ke depan, raungan naga yang dalam terdengar dari tubuhnya, seperti suara bumi yang terbangun saat naga bumi berbalik. Kaki kanannya meledak dengan cahaya keemasan yang kuat, dan di tengah suara raungan naga, dia menginjak tanah dengan keras. Pemilihan waktu yang dipilih Tanggulin sangat bagus, meskipun tabrakan si Masian tidak mudah dihindari, juga tidak mudah baginya untuk terburu-buru memperlambat atau berhenti. Karena itu, ketika Tanggulin menginjak kaki kanannya di tanah, si Masian baru saja bergegas ke jangkauan cahaya keemasan. Boom, platform kompetisi berdiameter 500 meter itu diiringi oleh raungan keras kaki Tanggulin. 8 naga emas yang terlihat dengan mata telanjang meledak mekar penuh berpusat di tempat dia berdiri.
Masing-masing dari 8 naga kecil mengangkat kepala mereka, tubuh emas mereka terangkat ke atas, dan tubuh mereka kuat dan bangga, dan mereka juga memiliki aura atasan yang tak terlukiskan. Ketika raungan naga dalam Tanggulin terdengar, momentum ke depan naga Oshorn tiba-tiba berubah, yang jelas merupakan tanda kelelahan. Kemudian naga Oshorn bergegas ke celah emas. Pada saat ini, Sima Xian hanya merasa bahwa darah yang kuat dan kekuatan jiwa yang melaut di tubuhnya seakan-akan lepas dalam sekejap. Guncangan dari dalam jiwanya menyebabkannya seketika kehilangan kendali atas tubuhnya. Darah di tubuh bahkan seakan membeku. Anda tahu, dia baru saja pecah dengan semua kekuatannya. Ini hanyalah bencana untuk menampilkan situasi seperti ini dalam wabah penuh. Sebuah kekuatan besar naik dari bawah, tetapi sisik pada naga Oshorn menyusut saat ini di mata penonton. Apa yang mereka lihat adalah sosok besar yang memandang ke depan tiba-tiba berhenti sesaat setelah melangkah ke lingkaran emas. Perbedaan antara gerakan dan kesunyian begitu besar sehingga ekspresi di wajah semua orang tidak bisa membantu tetapi tercengang. Kemudian mereka melihat tubuh besar Sima Xian berubah dari terburu-buru menjadi naik, dan dia terangkat ke langit oleh dampak dari 8 naga emas di bawah. Lampu listrik emas mengelilingi tubuhnya, bersinar dengan intens. Apa? Bagaimana situasinya? Mengapa kemampuan roh Sima Xian tampaknya terganggu? Namun, kinerja Tanggulin tampaknya bukan kemampuan roh, tetapi semacam yang mirip dengan kemampuan roh yang diciptakan sendiri. Kemampuan skill namun, dalam kondisi Sima Xian telah menunjukkan 3 kemampuan roh pada saat yang sama, di bawah dampak kecepatan tinggi, bagaimana dia bisa dikendalikan secara paksa sementara kemampuan rohnya terganggu. Ya Tuhan! Baginya, itu adalah bencana. Suara komentar Fanger seperti petasan, berbicara sangat cepat. Pada saat ini, emosinya juga bocor bersama dengan komentarnya. Nada yang luar biasa jelas membuktikan bahwa dia juga menonton. Saya tidak mengerti apa yang terjadi dalam adegan ini. Di zona tunggu, senyum asli di wajah Long Yu tiba-tiba menghilang. Dia tidak bisa membantu tetapi menegakkan tubuh, menatap panggung kompetisi dengan mata panas. Saat itu, dia telah membersihkan Sima Xian, jadi dia sangat jelas tentang kemampuan Sima Xian. Meskipun ada celah besar dengannya, dia pasti dianggap sebagai pemimpin di antara para Master Roh pada usia yang sama. Meskipun tidak ada pelatihan Akademi Monster, perkembangan potensinya terbatas sampai batas tertentu, tetapi dibandingkan dengan 8 Raja Surgawi, itu tidak jauh lebih buruk. Kontrol yang kuat. 2 kata ini sangat tepat untuk menggambarkan adegan yang terjadi di atas panggung. Seorang Master Roh perang tipe serangan kekuatan dikendalikan dengan paksa dalam satu pertemuan, dan dia masih menghadapi lawan yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari miliknya. Ini sungguh luar biasa. Kemudian mereka melihat Tanggulin mengikuti Teng Yue. Jinlong mengguncang tanah dan menginjak tanah, seolah-olah dia telah mengantisipasi apa yang akan terjadi setelahnya. Oleh karena itu, ketika tubuh Sima Xian terkena benturan, Tanggulin juga bergegas. Kontrol gravitasi Sima Xian sebelumnya yang bekerja di bumi, disertai dengan kaki naga emas yang mengguncang tanah, tiba-tiba terbuka. Tanggulin meregangkan lengannya, sepasang cakar naga emas menyebar di kedua sisi tubuhnya, dan seluruh tubuhnya seperti peng besar yang melebarkan sayapnya. Tetapi tubuh Sima Xian yang dilarikan ke atas lumpuh saat ini, dan dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, darah di tubuhnya melonjak, dan dampak yang menakutkan menyebabkan dia terbakar. Pada saat ini, dia telah bangun dari situasi mendadak sebelumnya, tetapi yang bisa dia lakukan adalah meringkuk sebanyak mungkin dan melepaskan kekuatan rohnya sebanyak mungkin. Hentikan serangan Tanggulin dulu. Golden Dragon Claw membuat kepalan, alih-alih meraihnya dengan cakar tajamnya, tapi menghancurkan kedua tinju pada saat yang bersamaan. Ketika lengan Tanggulin terlempar ke belakang dari atas kepalanya, dan seluruh orang membentuk busur terbalik, naga yin yang dalam di tubuhnya tiba-tiba menjadi gelisah, seolah-olah naga itu telah terbangun. Boom! Banyak penonton yang memejamkan mata saat ini, dan Sima Xian, yang dihancurkan secara brutal, menghantam tanah dalam bentuk spiral. Naga emas di bagian bawah dan naga emas yang dihancurkan dari atas membentuk sinergi yang sempurna. Ketika seluruh orangnya jatuh dari langit dan dihancurkan ke tanah, seluruh platform kompetisi membuat suara yang mengejutkan dari kehancuran. Sebuah lubang dalam yang besar muncul di tengah platform game, dan garis retak yang tak terhitung jumlahnya dimulai dari titik itu dan dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Sosok Tanggulin melintas, mengubah arahnya ke udara, dan mendarat dengan kedua kaki dengan suara teredam. Di bawah sinar matahari, sisik seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan sepasang cakar naga emas bersinar dengan cahaya dingin. Penonton terdiam, di mata mereka, ini bukan lagi manusia, itu hanyalah binatang berbentuk manusia.
1. Sima Xian, seorang pemain yang dipuji sebagai jenius terbaik dari Akademi Kerajaan Xingluo, mengakhiri pertempuran. Staf medis sudah bergegas ke tahap kompetisi untuk pertama kalinya, dan Fang Er sudah membuka mulutnya di podium. Dia benar-benar yakin bahwa jika Tang Wulin ingin membunuh Sima Xian sebelumnya, maka dia hanya perlu menggunakan sepasang cakar naga, dan dia mungkin telah mencabik-cabik Sima Xian. Kekuatan macam apa ini? Dia menghadapi Raja Jiwa 5 Cincin. Sima Xian tidak pernah meremehkan lawan dalam tembakan pertamanya. Namun, dengan satu pukulan, permainan berakhir. Dalam hal ini, Sima Xian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan armor perang tersebut. Di dunia Master Roh, secara umum, keberadaan perlengkapan perang jelas merupakan perwakilan yang paling kuat. Master Roh dengan level yang sama, dengan baju besi perang dan tanpa baju besi perang, kekuatannya berjauhan. Namun, ini tampaknya telah berubah total sejak Tang Wulin berpartisipasi dalam kompetisi ini. Semua battle armor sepertinya ada artinya di hadapannya, karena tidak pernah ada Master Battle Armor yang bisa mengerahkan kekuatan di hadapannya. Dalam pertandingan 1 lawan 1 pertama, baju besi pertempuran dipakai, tapi tidak ada serangan yang ditampilkan, dan pertandingan berakhir. Setelah itu adalah baju perang Walantang, baju perangnya bahkan tidak bisa dipakai. Pada saat ini, Sima Xian bahkan lebih sengsara, dia bahkan tidak bisa membuang baju perangnya. Pertandingan yang diikuti Tang Wulin lebih cepat dari akhir, dan pada saat yang sama lebih mengejutkan. Ada juga banyak penonton Kekaisaran Bintang Luo yang menertawakannya karena dia tidak berpartisipasi dalam pertandingan dengan Dai Yueyan, tetapi saat ini, mereka semua diam. Apakah benar orang yang berdiri di atas panggung ini? Bukankah dia binatang buas? Kemenangan itu terbagi, dan wasit mengumumkan kemenangan Tang Wulin. Bab 654 Jangan bicara. Cakar naga emas dan sisik emas telah ditarik, dan dia telah berubah kembali menjadi yang penuh sinar matahari anak laki-laki tampan dan cantik. Tang Wulin tiba-tiba bergerak ke arah penonton dan mengangkat jari telunjuk ke bibirnya. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Setelah melakukan aksi sederhana ini, ia turun dari panggung. Tidak peduli bagaimana Anda menghina saya, memarahi saya, atau meremehkan saya akan memberitahu Anda dengan fakta, jangan berbicara. Inilah arti dari tindakan yang begitu sederhana. Detik berikutnya, sudah ada keributan di tribun. Terlalu sombong, ini terlalu sombong, ini adalah Kekaisaran Bintang Luo. Xing Luo Cheng. Orang luar menggunakan cara seperti itu untuk memprovokasi penonton. Ketika Tang Wulin muncul, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ejekan di langit, mereka mengira pemuda itu telah ditekan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan kembali saat ini. Di mimbar, wajah Kaisar Xing Luo Kaisar Dai Tianling jelas sedikit jelek. Wajahnya sedikit muram. Din Enci tidak datang hari ini, dan mereka yang duduk di sebelahnya adalah sosok terkenal di dunia Master Jiwa Kekaisaran Star Luo. Seorang lelaki tua mendengus dingin, anak yang sombong. Apakah itu sombong? Tang Wulin ingin menjadi sombong. Bagaimana jika itu ada di benua Dou Luo? Menjadi orang asing sendirian di negeri asing, semua orang berada di pihak lawan. Setiap orang membidik mereka, dan dia tidak pernah berbicara untuk menyangkal apapun, karena bahasa itu lemah, dan hanya dengan kekuatan nyata dia dapat melawan secara efektif. Dari sudut pandang anggota misi, apa yang dia lakukan jelas tidak kondusif untuk misi kali ini. Tetapi termasuk pemimpin misi, Cai Lao dan lainnya di ruang pribadi, tidak satu pun dari mereka mempertanyakan perilaku Tang Wulin. Karena, perilakunya yang tampaknya tidak pantas telah memenangkan kejayaan untuk benua Dou Luo. Mengembara kembali ke zona tunggu, Tang Wulin menutup telinga terhadap pelecehan verbal. Dengan senyum tipis di wajahnya, 32 teratas. Sebelum duduk kembali di kursinya, dia melihat ke arah Long Yu, dan alisnya bergerak sedikit. Long Yu juga menatapnya, dengan senyuman di sudut mulutnya, dan mengulurkan ibu jarinya padanya, lalu perlahan-lahan berbalik dan menunjuk ke tanah. Tang Wulin menyeringai, menunjukkan gigi putih, dan duduk kembali di kursinya. Bos, anak ini terlalu sombong. Tapi mengapa Sima Xian hidangan seperti itu? Seorang pria muda yang duduk di samping Long Yu tidak bisa membantu tetapi berteriak. Long Yu tersenyum acuh tak acuh, ada beberapa rahasia di tubuh Tang Wulin. Seharusnya itu menjadi cara untuk menahan Sima Xian. Mungkin itu adalah kekuatan darah. Namun, dia benar. Datang dan buktikan kepada semua orang bahwa dia benar. Dai Yuner sekarang memiringkan kepalanya dan melihat ke arah Tang Wulin. Di babak berikutnya, lawannya adalah dia. Bisakah dia benar-benar mengalahkannya? Sama dengan ring keempat, dia sangat kuat. Semakin dalam dia tahu tentang Tang Wulin, semakin dia akan tertarik padanya secara tidak sadar, dan akan memperhatikannya secara tidak sadar.
Berapa banyak rahasia yang masih dimiliki pria dari Akademi Shrek ini? Rasa ingin tahu pasti dimiliki pada usianya, dan keingintahuan putri ini jauh lebih kuat dari orang biasa. Dai Yuan menyentuh adiknya dan berkata, jangan lihat. Ronde berikutnya kamu harus menghadapinya, itu akan sulit. Kamu siap. Jangan anggap enteng. Kamu akan meledak segera setelah kamu muncul dan berjuang untuk menang dengan serangan eksplosif. Aku tahu. Jangan khawatir, aku pasti akan mengalahkannya. Dai Yun-er membandingkan tinju kecilnya. Dai Yuan sedikit tersenyum, bakat adik perempuannya lebih baik dari dirinya, dan kekerasan sebenarnya tidak berguna di depan kemampuan adik perempuannya. Permainan harus dihentikan sementara karena kerusakan tempat, tetapi komentar Fanger tidak berhenti. Para penonton yang terhormat, harap tenang. Setelah pemeriksaan, cedera si Masian baik-baik saja, tetapi dia untuk sementara tidak sadarkan diri. Terus terang, saya tidak bisa memahami permainan barusan karena si Masian dampak yang muncul cukup kuat. Bahkan jika itu adalah orang yang jauh lebih kuat darinya, sulit untuk menang dengan satu pukulan dalam waktu sesingkat itu. Apalagi, kekuatan roh Tang Wulin masih lebih besar daripada si Masian. Saya telah berkonsultasi dengan beberapa senior di dunia master jiwa secara detail, berdasarkan pengalaman para senior. Dalam permainan barusan, Tang Wulin harus memiliki beberapa kemampuan khusus yang tidak dapat kita lihat pada si Masian. Untuk menekan penindasan, harap tonton layar lebar. Layar lebar mulai memutar ulang game sebelumnya, terutama saat layar berkembang hingga si Masian sangat dekat dengan Tang Wulin, kecepatan layar lebih lambat. Lihat, semuanya, selama penyerangan si Masian sebelumnya, kontrol gravitasinya telah meluas keluar, yang mempengaruhi pemain Tang Wulin sangat awal. Namun, ketika pemain Tang Wulin berdering dengan raungan naga yang dalam. Pada saat itu, halo dari halo kontrol gravitasi menjadi jelas tersebar. Dengan kata lain, raungan naga yang dilepaskan oleh pemain Tang Wulin sangat mengganggu serangannya. Pada saat yang sama, pada saat ini, sosoknya juga menjadi tidak lagi stabil, sehingga dia langsung menyerbu kemampuan jiwa pemain Tang Wulin itu sendiri, dan terlempar ke udara. Menurutku dalam prosesnya, si Masian tidak dipaksa untuk di-charge. Setelah bangun, itu sudah dikendalikan oleh pemain Tang Wulin dengan beberapa kemampuan khusus sebelum bergegas. Inilah yang terjadi setelahnya. Saya ingin tahu tentang kemampuan apa yang digunakan Tang Wulin pada saat itu. Mungkinkah suara itu merupakan kemampuan Sonic? Keraguan ini, saya khawatir kami harus mengamati melalui pertandingan berikutnya. Namun tidak diragukan lagi bahwa kapten dari Akademi Shrek ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Penjelasan Fanger cukup adil, tidak terlalu parsial, dan menghindari tindakan provokatif terakhir Tang Wulin. Tapi tidak diragukan lagi, analisisnya yang tepat jelas merupakan hal yang baik untuk lawan berikutnya Tang Wulin. Duduk di zona tunggu, Tang Wulin menutup matanya, seolah benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Pelecehan verbal dari dunia luar akhirnya sedikit melemah saat ini. Lagi pula, mengumpat juga melelahkan. Setelah perbaikan cepat, game kedua baru dimulai setengah jam kemudian. Meski waktu untuk game pertama singkat, namun keterkejutannya begitu kuat sehingga setelah game kedua dimulai, emosi penonton belum pulih dari game pertama. Dengan begini, keseruan game kedua jelas tidak terlihat oleh penonton. Bahkan komentar Fanger jauh lebih sedikit dibandingkan adegan pertama. Dalam 10 menit, game kedua berakhir, dan seorang pemuda dengan tim reparasi ring keempat memenangkan pertandingan. Mereka yang bisa masuk 64 teratas adalah pemimpin generasi muda Kekaisaran Bintang Luo. Di antara mereka, setidaknya setengah dari mereka telah mencapai basis budidaya Raja Jiwa Cincin kelima, dan kontestan dengan basis budidaya Cincin keempat bisa sampai ke titik ini. Kebanyakan dari mereka memiliki beberapa keahlian rahasia mereka sendiri. Beberapa game berikutnya juga membuktikan hal ini. Di salah satunya, setelah Tang Wulin, seorang Master Jiwa Cincin 4, ia mengalahkan yang kuat di level Raja Jiwa 5 Cincin. Tentu saja, ini Raja Jiwa bercincin 5 tidak memiliki perlengkapan perang. Ada juga permainan yang sangat aneh. Pemilihan mecha manual digunakan dalam kompetisi. Dengan kontrol mecha yang terampil, musuh akhirnya dikalahkan dan lawan dikalahkan. Apa yang dia kendarai adalah mekanisme ungu. Basis perbaikan cincin keempat ke tingkat cincin kelima, kontrol mecha ungu umumnya dapat mengerahkan kekuatan maksimum mecha. Bahkan jika ada modal untuk mendapatkan mecha hitam, basis perbaikan tidak cukup, mecha hitam dapat menunjukkan dengan kekuatan terbatas, tidak semudah digunakan sebagai mecha ungu. Pertandingan ke-7, Akademi Shrek Yuan and Yehui, melawan kontestan Monster Akademi Teng Teng. Silakan masuk. Tidak diragukan lagi, ini adalah kompetisi utama hari ini, dan ini juga merupakan bentrokan antara Akademi Shrek dan Akademi Monster.
Berharap para pemain dari kedua belah pihak dapat memberikan kami permainan yang luar biasa. Suasana hati Fang Er dengan cepat disesuaikan dengan keadaan kegembiraan, menunggu masuknya kedua belah pihak. Yuan En Yehui berdiri, dia selalu mengenakan pakaian pria, seperti saat pertama kali bertemu Tang Wulin, biasa tidak lagi biasa. Di antara orang-orang di Akademi Shrek, dia adalah orang yang paling tidak terlihat. Yuanen, hati-hati. Ketika Yuanen Yehui melewati Xie meraih lengan bajunya dan berbisik. Yuanen memelototinya, mematikan. Xie kemudian menarik tangannya karena cemburu, Yuanen Yehui dengan cepat keluar dari zona tunggu dan menunggu di atas panggung. Teng Teng adalah pemuda yang pernah berbicara dengan Long Yu sebelumnya. Dia sedikit tidak terkendali, dia sudah lama menantikan game ini. Bab 655, Raja Bayangan Perang Yuanen. Kontes antara Akademi Monster dan Akademi Shrek telah dilakukan beberapa kali sebelumnya, mereka tidak ada keraguan bahwa Long Yu pasti pemain terkuat di kompetisi ini dan harus menjadi juara. Namun, sebagai 8 Raja Besar Akademi Monster, 7 orang lainnya belum merasakan kemenangan saat bertemu dengan siswa Akademi Shrek, hal ini tentunya membuat mereka sangat tertekan. Akhirnya, dia bertemu orang-orang dari Akademi Shrek lagi, dan dia ingin menggunakan game ini untuk membuktikan kepada orang-orang di Kerajaan Bintang Luo bahwa tidak hanya Nagayu di Akademi Monster, tetapi juga mereka. Pemain Teng Teng, dari Akademi Monster, dijuluki Raja Bayangan, Master of Perang tipe Min Gong. Fang Er membuat perkenalan singkat dengan Teng Teng, tapi tidak mengatakan apa tingkat kekuatan roh dan semangat bela dirinya. Bagaimanapun, permainan belum dimulai, dan beberapa kerahasiaan masih diperlukan di antara para pemain. Yuan En Yehui menunggu dengan tenang, penampilannya begitu mencolok sehingga Teng Teng tidak bisa menahan cemberut saat melihatnya. Lawan seperti itu, bahkan jika dia menang, sepertinya tidak bisa menunjukkan kekuatannya. Karena lotre telah ditentukan sebelum pengundian, dia telah menonton beberapa pertandingan Yuanen Yehui. Di game sebelumnya, Yuanen Yehui menggunakan Titan Great AP Martial Spirit, Soul Master yang tampak kurus adalah tipe kekuatan yang memang mengejutkan. Tapi lalu kenapa? Bagaimana dengan pelanggaran yang kuat dan pelanggaran yang gesit? Teng Teng percaya bahwa di depan kecepatan absolutnya, semua ini adalah awan. Pertandingan dimulai. Dengan pengumuman wasit, tanpa sadar penonton menegakkan punggung mereka dan menyaksikan pertandingan dengan seksama. Bahkan jika Akademi Kerajaan Xingluo kalah, Akademi Monster pasti tidak akan kalah dari Akademi Shrek. Game ini harus dimenangkan. Orang-orang telah lama mengabaikan perbedaan usia antara kedua akademi tersebut, dan yang mereka dambakan hanyalah kemenangan. Dengan satu langkah, 5 cincin roh di bawah kaki Teng Teng telah bangkit, dan 5 cincin roh ungu menyilaukan. Dia mengguncang tubuhnya, cincin roh ketiga di tubuhnya tiba-tiba berkedip, dan kemudian bertiga muncul di tempat. Klon bayangan. Ketiga Teng Teng melangkah keluar pada saat yang sama, sangat cepat, dan mereka semua mengeluarkan bayangan di belakang mereka, hampir sebentar, mereka sudah berada 100 meter jauhnya, dan pada saat yang sama mereka membunuh Yuanen Yehui dari 3 arah. 4 cincin roh ungu Yuanen Yehui juga naik di bawah kakinya, cahaya cincin roh pertama dan cincin roh ketiga berkedip pada saat yang sama, dan tubuhnya langsung membengkak, itu adalah King Kong Titan. Seluruh tubuh dengan cepat tumbuh lebih besar, jaket luarnya hancur, dan celana ketat dalam yang sangat tinggi menutupi tubuh, dan dalam sekejap ia telah menjadi raksasa setinggi 5 meter. Pada saat dia berubah, Teng Teng sudah mendatanginya, dan ketiga sosok itu tiba-tiba berkedip secara bergantian, dan mereka saling menyerang. Di mata penonton, rentetan Afterimage membentuk segitiga di sekitar tubuh Yuanen Yehui, dan Afterimage saling berhubungan, bahkan untuk sementara klon Teng Teng pun tidak terlihat jelas. Tidak diragukan lagi, ini adalah keterampilan lanjutan dari sistem serangan gesit, bukan kemampuan roh, tetapi manifestasi setelah kecepatan mencapai tingkat tertentu. Di tangan Teng Teng, masing-masing memegang belati hitam pekat, yang bukan jiwa bela dirinya, melainkan penuntun jiwa. Dalam kompetisi individu, peralatan apapun dapat digunakan, baju besi pertempuran dapat digunakan, dan perangkat bimbingan jiwa secara alami dapat digunakan. Jiwa bela dirinya terkait dengan julukannya, dijuluki Raja Bayangan, dan jiwa bela diri adalah bayangan. Oleh karena itu, klon bayangannya berbeda dari yang lain. Klon bayangan Xie terpaksa terpisah dengan menggerakkan tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Memiliki kemampuan tertentu. Tetapi klon bayangan Teng Teng benar-benar dibentuk melalui seni bela diri. Artinya, meskipun itu klon, hampir nyata. Klon adalah jiwa bela dirinya. Selama pertempuran, klon ini dapat melakukan lebih dari klon berkecepatan tinggi yang dibentuk oleh Master Roh tipe serangan kelincahan umum. Teknik yang dia gunakan saat ini disebut Shadow Chaining.
Hal terpenting dari Master Roh tipe serangan tangkas adalah dia tidak boleh membiarkan lawannya tahu di mana dia berada. Adegan seperti itu langsung membuat heboh penonton dan tergerak. Pada saat ini, pemain Tank dari Akademi Monster menampilkan semacam Master Roh tipe serangan ketangkasan kelas atas. Dengan kecepatan gerakannya yang sangat tinggi dan efek klon bayangan, banyak sekali sosok yang tumpang tindih, sehingga lawan tidak dapat memahami posisi persisnya, sambil mencari kelemahan lawan. Begitu kelemahan muncul, mereka akan memberikan pukulan petir kepada lawan. Kemampuan pemain Yuanen Yehui sangat mengejutkan, jenis seni bela diri ini tidak diragukan lagi sangat kuat. Seharusnya itu adalah kera besar Titan. Kera besar Titan adalah penguasa di hutan. Sebagai jiwa bela diri, secara alami jiwa bela diri tertinggi. Tapi dalam menghadapi serangan klon Tank, bagaimana Yuanen Yehui menghadapinya? Fang Er menjelaskan dengan gugup dan bersemangat. Benturan antara keduanya seringkali tidak memakan waktu terlalu lama. Begitu keuntungan sudah didapat, sangat sulit untuk kembali, oleh karena itu, jika benturan pertama antara kedua belah pihak bukanlah pertempuran tentatif, maka itu akan menjadi sangat kritis. Raungan dalam meledak di udara, dan seluruh dunia tampak bergetar hebat. Perubahan mendadak di lapangan. Menghadapi tiruan bayangan Tank, Yuanen Yehui segera merespon. Dia secara tidak sadar didorong oleh gerakan penglihatannya yang berkecepatan tinggi seperti kebanyakan orang dalam situasi ini, melainkan berdiri. Di sana, dia mengambil langkah maju dengan mata kental. Dia melangkah keluar, kaki satunya tidak bergerak, membentuk sepak terjang pada saat yang sama. Tangan kanannya terkepal, pertama ditarik kembali ke pinggangnya, dan kemudian meluncur ke depan dengan tinju yang keras. Cincin roh kedua di tubuhnya kemudian bersinar terang. Dari situlah suara gemuruh datang. Saat dia melangkah keluar dari busur dan anak panahnya, dia bergerak di antara sosok berkecepatan tinggi. Dua sosok tiba-tiba bangkit dari belakang Yuanen Yehui, dan belati hitam langsung menuju ke sisi tubuhnya. Menembus. Saat seseorang berdiri normal, mudah untuk berbalik, tetapi jika Anda melakukan sepak terjang, akan lebih sulit untuk berbalik. Oleh karena itu, Tank memanfaatkan kesempatan ini dan melancarkan serangan tanpa ragu-ragu. Di antara 8 Raja Surgawi, dia selalu dikenal pandai menangkap peluang, dan ketegasannya adalah kekuatan terbesarnya. Yuanen Yehui benar-benar tidak bisa berbalik dalam keadaan busur dan anak panah, dan sepertinya dia bahkan tidak tahu bahwa serangan di belakangnya telah tiba. Hasilnya terbagi. Para pemain Akademi Shrek ada di level ini. Tepat ketika banyak orang memiliki pemikiran seperti itu di hati mereka, tinju Yuanen Yehui telah membombardir udara. Boom! Udara di depannya sepertinya tiba-tiba meledak keluar dari lubang, dan seluruh ruang terdistorsi dengan hebat. Klon dan bayangan yang awalnya mengelilingi Yuanen Yehui langsung terpengaruh oleh fluktuasi spasial. Di bawah pengaruh menjadi kacau, banyak bayangan yang hilang, dan Tank sendiri juga terungkap. Kedua klon yang menyerang dari belakang terseret oleh angkasa dan berubah arah, gagal mengenai sasaran, namun melewati tubuh Yuanen Yehui. Yuanen Yehui menembakkan sepasang tangan besar pada saat yang sama, masing-masing menampar kedua avatar itu, dan segera, kedua avatar itu menghilang menjadi gelembung. Sesosok berkedip, dan dia sudah mundur puluhan meter dalam sekejap. Saat ini, klonnya telah menghilang, dan tidak diragukan lagi, yang tersisa adalah ontologinya. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengendalikan auranya? Penghinaan dan kepercayaan diri pada mata asli Tank menjadi serius. Pukulan tanpa kepala Yuanen Yehui tampak sederhana, tetapi pada kenyataannya, keterkejutan yang diakibatkannya sangat besar. Terlepas dari hal-hal lain, tidak mudah untuk menghasilkan berbagai distorsi spasial dengan satu pukulan. Ini membutuhkan pengendalian perubahan di seluruh aura dan secara langsung menghancurkan simpul aura.